Kulihat Indonesia semakin dekat denganmu, semakin menggenapi rencana. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Padamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah. Dalam roh dan kebenaran selamanya. Shalom, selamat sore, selamat datang dan selamat bergabung di ibadah Komsel Online United Ministry. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sharing firman Tuhan hari ini
kita akan belajar mengenal Kristus. Oke, teman-teman, kalau misalkan saya percaya di tempat ini kita semua udah lahir baru, amin. Oke, lahir baru adalah ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi hidup kita. Nah, janji Tuhan di dalam Yohanes 3:16 yaitu siapa yang percaya kepadanya, kepada Tuhan Yesus, itu tidak akan binasa, melainkan berhidup yang kekal. Nah, tapi pertanyaannya, apa sih sebenarnya hidup yang kekal itu? Coba, kalau misalkan kita buka Alkitab kita di Yohanes 17. Kita buka sama-sama Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 3. Nah, di sini sangat jelas itu tertulis bahwa hidup yang kekal, saya bacain dulu sama-sama. Saya bacain aja Yohanes 17 ayat 3. Inilah hidup yang kekal, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi teman-teman, kalau berbicara tentang hidup yang kekal itu bukan sekedar kita nanti meninggal terus kita masuk surga, tapi ada satu hal yang ingin Tuhan sampaikan atau yang ingin Tuhan perkenalkan gitu, bahwa hidup yang kekal yang sebenarnya itu adalah ketika kita bisa mengenal Dia, Allah satu-satunya, dan Yesus Kristus yang telah Dia utus. Nah, ada perbedaan teman-teman antara tahu dan kenal. Ya, kalau banyak ilustrasi gitu yang menggambarkan, kalau misalkan pertanyaan simpel kayak gini, kita tahu siapa itu Jokowi, kita tahu dia adalah presiden, juga kita tahu dia adalah ya orang yang berkuasa di Indonesia lah, katakanlah seperti itu. Tapi kalau pertanyaan selanjutnya, apakah kita kenal dengan beliau? Tentu sebagian besar atau mungkin kita semua di tempat ini berkata bahwa kita tidak mengenal beliau. Karena apa? Karena kita nggak pernah ya punya hubungan sama dia, kita nggak pernah komunikasi juga sama dia. Jadi apa? Jadi ya kita tidak bisa mengenal beliau gitu. Kita tidak mengenal beliau. Kalau tahu ya kita tahu dia adalah presiden, tapi untuk kenal nggak ada yang tahu gitu teman-teman. Nah, seperti itu contohnya tuh perbedaan antara kenal dan tahu teman. Nah, sekarang jadi pertanyaan, apakah setelah kita menerima keselamatan dari Tuhan Yesus, apakah keselamatan tersebut, hidup yang kekal itu hanya sekedar jadi pengetahuan bagi hidup kita, atau kita mau lebih mengenal Dia? Itu yang jadi pertanyaan selanjutnya tuh. Sudah sejauh manakah kita kenal dengan Kristus? Sudah sejauh mana kita kenal dengan Yesus? Oke, untuk selanjutnya kita mau coba lihat, ada kisah menarik gitu di Lukas 15 tentang anak yang hilang. Mungkin juga kita udah tahu ya cerita tentang ini, bagaimana ada seorang bapak yang memiliki dua anak gitu, dua orang anak. Kalau gitu coba kita baca aja ya, kita lihat Lukas 15 ayat yang dari ayat 11 tentang anak yang hilang. Saya akan membacakan satu persatu, mungkin ayatnya nanti di tengah-tengah akan ada sorenya gitu. Oke, kita bacain aja. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai dua anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Oke, teman-teman. Di ayat 12 ini kita bisa menyimpulkan atau kita bisa tahu gitu bahwa anak yang bungsu ini, si anak yang bungsu atau anak yang kedua ini, dia tahu bahwa
bapaknya adalah seorang yang sangat kaya. Kenapa? Karena tidak mungkinlah seorang anak ya meminta sesuatu kepada ayahnya kalau ayahnya nggak punya apa-apa, ya nggak sih? Tapi anak ini tahu gitu bahwa ayahnya adalah seorang yang kaya, sehingga ayahnya pasti mampu gitu untuk memberikan apa yang diinginkan. Kemudian dilanjut lagi, lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu kepada mereka. Oke, akhirnya dibagikan harta yang ayahnya punya itu kepada mereka masing-masing, pada anak yang pertama sama anak yang kedua ini. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Nah, kan saking kayanya mungkin dia, sampai akhirnya apa, dia bisa memboroskan harta, dia bisa hidup berfoya-foya gitu. Nah, oke, kemudian ayat 14, setelah dihabiskan semuanya, timbullah bencana kelaparan di negeri itu dan ia mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja kepada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Oke, kemudian lanjut lagi. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun memberikannya kepadanya. Nah, teman-teman, ketika itu dia menyadari bahwa akhirnya dia menjadi lapar, dia mengalami kesusahan. Padahal apa, awalnya dia adalah orang yang ya cukup beruntung, mungkin punya harta banyak, punya kekayaan yang begitu melimpah sehingga dihabiskan berfoya-foya dan sebagainya. Dia ya katakanlah dia menghabiskan seluruh kekayaannya itu untuk apa, memuaskan keinginan hatinya, mungkin seperti itu ya teman-teman. Nah, tadi poin pertama yang kita pelajari bahwa dia adalah orang yang tahu bahwa ayahnya itu adalah seorang yang kaya gitu. Nah, kemudian lanjut cerita, kita langsung ke ayat 17 lagi. Ayat 17 sini katakan, lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyak orang upahan bapakku yang melimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata padanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, kalau kita lihat poin kedua ini, kita bisa dapat teman-teman bahwa anak bungsu tersebut gitu, anak bungsu ini, anak dari Bapak ini, yang kedua ya, anak bungsu ini, dia benar-benar tidak mengenali bapaknya gitu. Kenapa? Karena dia baru menyadari bahwa banyak sekali orang di tempat bapaknya yang katakanlah untuk makan aja, ya minimal untuk makan aja dapet gitu ya, untuk makan untuk kehidupan sehari-hari itu ya katakanlah berkecukupan gitu. Dia baru menyadari ketika nasibnya sudah malang, ketika dia sudah mengalami kelaparan, teman-teman. Bukti bahwa bahwa anak ini sebenarnya dia sama sekali tidak mengenali bapaknya, bagaimana sifat bapaknya, bagaimana siapa sih bapaknya tersebut gitu. Selama ini dia tinggal bareng-bareng gitu, tapi akhirnya dia memutuskan untuk keluar ya karena dia mengetahui bahwa bapaknya adalah seorang yang kaya. Jadi dia mau memuaskan kehidupan pribadinya untuk berfoya-foya gitu. Sampai akhirnya satu titik dia menyadari bahwa ternyata saya memang tidak pernah mengenal bapak saya. Dia menyadari keadaannya seperti itu, lalu dia memiliki satu pemikiran yang sangat konyol, teman-teman. Dia berkata bahwa banyaknya upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Nah, kemudian di ayat 19, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Nah, kemudian terjadilah satu pemikiran yang konyol, satu pemikiran yang bodoh gitu. Bagaimana sekali lagi dia sama sekali belum mengenal bapaknya. Karena apa?
saya yakin teman-teman kalau kita gitu mengenal dengan baik siapa bapak kita mengenal ayah kita gitu, katakanlah seperti itu di rumah gitu, kita mengenal, ya pasti kita akan bertindak atau melakukan sesuatu yang menurut saya tidak akan bodoh gitu, bukan suatu hal yang bodoh gitu, tapi ya bagaimanapun kita akan melakukan satu hal yang memang sudah seharusnya sebagai anak gitu. Kita pulang ke rumah, ya kita balik lagi sebagai anaknya gitu. Tapi dalam cerita ini karena ketidaktahuan atau katakanlah karena dia tidak mengenal dengan baik siapa itu bapaknya, sehingga apa? Sehingga dia berpikiran konyol bahwa gue pulang, ya udahlah, yang penting gue dapet makan, bodo amat gue mau dianggap anak atau enggak sama dia, kayak gitu. Dia berpikir bahwa ya udahlah, minimal jadi pelayan nggak apa-apa, yang penting gue dapet makan. Nah, dia berpikir seperti itu. Sehingga apa? Sehingga kita tahu di sini bahwa sebenarnya dia tuh sedang tidak mengenal bapaknya. Kemudian kita lanjutin lagi di ayat. Oke, kita baca di ayat 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dia dan mencium dia. Nah, teman-teman, ternyata kita bisa mempelajari juga di ayat 20 bahwa apa? Inilah sifat asli, sifat sebenarnya dari seorang ayah gitu. Ayah dari cerita ini, teman-teman. Bahwa ayahnya di sini adalah seorang yang rendah hati, yang sabar, yang bahkan mau gimana pun kondisi anak tersebut, dia sudah menunggu, teman-teman, untuk kedatangan anaknya. Sehingga ketika dia lihat dari jauh, dia bisa dia akhirnya lari gitu, dia lari dan akhirnya memeluk anaknya dengan erat, teman-teman. Itu menggambarkan, membuktikan bahwa apa? Bahwa ayahnya ini adalah seorang yang sangat baik, ayahnya ini adalah seorang yang sangat penyayang, yang sabar, yang mau menunggu gitu anaknya sampai anaknya balik lagi ke rumah. Nah, terjadi ya kalau kita lihat, teman-teman, adanya perbedaan gitu antara kenal dan tahu gitu. Ketika kita hanya mengetahui gitu, sebatas tahu seorang, kita cenderung akan berpikiran negatif, atau mungkin kita cenderung akan memikirkan hal-hal yang kurang berkenan. Sementara beda halnya dengan ketika kita mengenal orang tersebut. Tentu kita akan melakukan yang terbaik untuk orang tersebut. Tentu kita akan tahu apa yang sebenarnya yang menjadi hak kita tuh apa, yang menjadi haknya dia tuh apa gitu, dan kita pasti akan sama-sama atau saling mengasihi gitu ketika kita mengenal gitu. Nah, kemudian lanjut lagi, kita baca lagi di ayat selanjutnya. Oke, kata anak itu kepada bapaknya, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayahnya itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, mari bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersukaria. Oke, teman-teman. Kemudian poin selanjutnya apa, teman-teman? Bahwa dikatakan pada akhirnya apa? Pada akhirnya ayahnya tersebut menyambut dia dengan sukacita, membuat pesta dan sebagainya, memberi yang terbaik kepada anak bungsu ini. Dan sampai akhirnya dikatakan, maka mulailah mereka bersukaria. Nah, kalau misalkan dari awal anak ini sudah kenal bagaimana sifat bapaknya, apa yang bapaknya suka atau yang mungkin bapaknya akan lakukan terhadap anak tersebut, tentu apa? Tentu dia atau anak bungsu ini akan mengalami sukacita yang lebih lagi, teman-teman. Dia tidak perlu untuk mendapatkannya, katakanlah sengsara dulu. Dia tidak perlu menderita kelaparan. Dia tidak perlu memikirkan hal-hal yang konyol, teman-teman.
Karena apa? Karena itulah teman-teman perbedaan antara tahu dan kenal. Nah, balik lagi sekarang, bagaimana tingkat atau katakanlah ya pemahamanmu tentang Allah gitu. Apakah kamu hanya diselamatkan sekedar ingin masuk surga aja terus berbuat seenaknya, atau ada satu kerinduan untuk kita semakin kenal lagi dengan Bapa di surga gitu. Karena memang sesungguhnya itulah kehidupan yang kekal itu, teman-teman. Balik lagi di Yohanes 17 ayat 3 bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal satu-satunya Allah dan Yesus Kristus, anaknya yang diutus gitu. Seperti itu teman-teman, mengenal Kristus. Jadi penting sekali teman-teman untuk kita bisa mengenal Kristus. Supaya apa? Supaya kita tidak mengalami hal yang katakanlah yang tidak mengenakan, yang kalau dalam perumpamaan tadi seperti anak bungsu tadi harus menderita dulu, menderita kelaparan, atau mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita mungkin kita menderita sesuatu yang seharusnya tidak kita alami karena sebatas tahu tentang Tuhan. Tapi kalau kita mau belajar semakin hari, semakin kenal dengan Allah kita, dengan Yesus Kristus, pasti apa teman-teman? Pasti akan ada satu sukacita yang terus-menerus yang akan kita alami setiap hari. Milikilah pengenalan Allah, milikilah pengenalan akan Allah setiap hari dimanapun kita berada. Selanjutnya, sedikit lagi saya mau membagikan sesuatu masih mengenal Allah teman-teman. Kita mau belajar sedikit dari rasul ya, dari rasul yang luar biasa, yaitu Paulus teman-teman, Rasul Paulus. Dimana singkat cerita kalau kita baca di Kisah Para Rasul, Paulus itu adalah orang yang pada awalnya orang yang terdepan untuk apa? Untuk menganiaya jemaat Kristus, menganiaya pengikut Kristus yang juga ingin membinasakan lah, katakanlah seperti itu, membinasakan ajaran-ajaran Kristus Yesus gitu teman-teman. Tapi secara luar biasa dalam perjalanannya ke Damsyik, dia didatangi oleh malaikat, dan dari surga ya, dari atas lah, dari langit itu terdengar suara, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? Dan pada saat itu Yesus datang gitu secara pribadi kepada hidup Paulus, sehingga pertemuan itulah yang akhirnya mengubahkan hidup Paulus teman-teman. Sehingga pada akhirnya apa? Dia menjadi salah satu dalam Alkitab adalah rasul yang luar biasa gitu. Dia dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar baik. Nah, kemudian kalau kita mau belajar sedikit dari Rasul Paulus, kita mau lihat di Filipi 3. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Oke. Aku bacain aja. Filipi 3 ayat 7 sampai 11. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu yang kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena percaya kepada Kristus, yaitu kebenaran Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Nah, di ayat 10 ini menarik. Yang kukehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematian, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Nah, inilah salah satu gitu kisah dari Rasul Paulus yang akhirnya menginspirasi gitu, menginspirasi untuk apa? Untuk kita semakin kenal dengan Kristus. Saya yakin ketika Paulus masih berbentuk ya, bukan berbentuk ya, masih dalam ya, masih dalam
sebelum proses pertobatan yang dialami Paulus ketika pulang ke Damsyik, saya yakin Paulus itu memiliki posisi yang penting gitu dalam dalam susunan ya pemerintahan pada zaman itu, bahwa dia adalah orang yang sangat berpengaruh, dia adalah orang yang ya katakanlah banyak pengikutnya, dia mungkin disukai juga banyak orang gitu pada zaman itu sebelum dia bertobat. Jadi apa yang dia inginkan mungkin sudah tercapai gitu mungkin dalam hidupnya semuanya, ketenaran, kekayaan juga mungkin, dan lain sebagainya, posisi ya teman-teman. Dia mungkin sudah mengalami banyak atau hal-hal seperti itu pada hidupnya sebelum dia bertobat. Tapi luar biasanya apa teman-teman, ketika Rasul Paulus bertemu dengan Kristus, ketika dia berjumpa dengan Kristus, akhirnya dia menyadari satu hal, bahwa apa? Semua yang setelah aku dapatkan, semua yang telah aku terima, itu adalah aku anggap rugi. Bahkan apa dikatakan, semuanya adalah sampah. Karena apa? Karena mengenal akan Kristus. Jadi saya mau katakan di sini bahwa apa? Bahwa penting sekali untuk kita sebagai anak muda terutama untuk mengenal Kristus, untuk mengenal Yesus. Tidak hanya sebagai Tuhan, tapi sebagai sahabat kita, sebagai penolong kita, dan sebagai pribadi yang melengkapi atau memenuhi setiap kebutuhan kita, teman-teman. Saya percaya di sini kita semua pasti memiliki pengalaman-pengalaman pribadi. Di sini kita memiliki juga cerita sendiri gitu masing-masing, bagaimana Tuhan Yesus menyelamatkan hidup kita gitu. Tapi jangan cukup puas sampai situ teman-teman. Mari teman-teman, di waktu sekarang yang mungkin kita banyak melakukan aktivitas kita di dalam rumah, untuk itu mari kita semakin giat, kita semakin rindu untuk kita mengenal Kristus gitu. Melalui apa? Melalui pembacaan Alkitab, melalui doa, dan juga melalui yang pasti pujian dan penyembahan gitu. Setiap lagu, setiap musik yang kita dengar, utamakan atau cobalah gitu teman-teman, untuk kita mendengarkan lagu-lagu yang mungkin bisa membangun iman kita gitu, yang juga yang sekaligus bisa kita gunakan untuk memuji dan menyembah nama Tuhan, teman-teman. Oke, jadi ketika kita mengalami atau kita mengerti bahwa hidup yang kekal itu adalah mengenal Kristus, kita tidak akan lagi menyia-nyiakan kehidupan kita untuk dihabiskan dengan menyenangkan diri sendiri. Tapi sebaliknya, kita akan menggunakan waktu kita ini untuk semakin mengenal Kristus, teman-teman. Satu ayat terakhir yang mau saya bagikan ada di 1 Korintus 1 ayat 18. Ya benar, 1 Korintus 18. Oke, ya, demikian firman Tuhan. Oke. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Jadi jangan bosan, jangan pernah bosan, jangan pernah ragu-ragu untuk terus mendengar kabar baik, untuk terus membaca tentang kabar baik, untuk terus kita mengenal tentang kabar baik, yaitu Yesus Kristus. Sekian mungkin sharing saya hari ini. Semoga bisa memberkati teman-teman dimanapun kalian berada. Oke, sebelum saya tutup, saya mau berdoa buat kita semua di tempat ini. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk kesempatan hari ini. Kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan tentang mengenal Kristus, Bapak. Bagaimana hal terpenting dalam hidup kita yaitu adalah mengenal Kristus, mengenal Bapa di surga. Karena hidup yang kalian kau berikan itu adalah hidup yang dimana kita bisa mengenal Allah satu-satunya dan Kristus Yesus yang kau utus. Terima kasih Bapa untuk hari ini. Kami belajar juga dari bagaimana perempuan anak yang hilang, bagaimana seorang anak bungsu yang tidak sepenuhnya mengenal bapaknya, yang adalah pribadi yang sangat baik, sangat luar biasa, sangat sabar untuk menantikan anaknya
kembali pulang, dan pada akhirnya mereka bisa bersukacita bersama-sama. Juga kami belajar dari kehidupan Rasul Paulus, Tuhan, yang secara luar biasa Engkau ubahkan dan dia bisa menjadi pribadi yang akhirnya membawa kabar baik itu. Tuhan, kami juga ingin, Tuhan, di waktu-waktu ini kami semakin mengenal Kristus. Di waktu ini kami semakin mengenal dan kami semakin dekat dengan Engkau, supaya kami mengerti apa yang Engkau inginkan untuk kehidupan kami. Bapak, terima kasih Bapak untuk hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Orang yang percaya berkata amin. Oke, terima kasih untuk sharing hari ini. Have a nice day. God bless. Datanglah Tuhan, kerajaan-Mu nyata di bumi dan di surga.